Pernahkah kamu merasa cemas saat harus menghadapi tugas yang sulit? Atau lebih memilih untuk menghindari rasa tidak nyaman? Banyak orang yang merasa takut dan cemas dengan ketidaknyamanan. Padahal disitulah sebenarnya kesempatan untuk tumbuh. Ketika kita berbicara tentang pertumbuhan, kita nggak hanya bicara soal jadi lebih pintar atau lebih kaya. Pertumbuhan sejati datang dari menghadapi tantangan yang kita takuti. Kalau kita selalu mencari kenyamanan, kita cuma akan terjebak di tempat yang sama. Tapi bagaimana sih caranya untuk bisa bertumbuh melalui ketidaknyamanan? Yuk, kita mulai. Mengapa ketidaknyamanan itu kunci? Pernah nggak kamu dengar kalau kita harus keluar dari zona nyaman? Itu bukan cuma kalimat motivasi semata. Ketika kita merasa tidak nyaman, itulah saat kita belajar untuk beradaptasi, mengatasi kesulitan, dan mengembangkan diri. Ingat, semua yang mudah nggak akan membawa kita jauh. Dan kebanyakan orang suka menghindari ketidaknyamanan karena takut gagal atau takut merasa kesakitan. Tapi percayalah, keberanian untuk menghadapi itu akan membawa hasil yang lebih besar daripada yang bisa kita bayangkan. Kekuatan mental, bertindak walau tidak nyaman. Bukan masalah seberapa pintar atau berbakat kita, yang penting adalah seberapa kuat mental kita. Banyak orang bisa tahu cara untuk sukses, tapi sedikit yang benar-benar berani untuk mengambil langkah meski rasanya nggak enak. Nah, kekuatan mental ini datang dari kemampuan untuk bertindak meski dalam keadaan nggak nyaman. Jadi, jangan biarkan rasa malas atau takut menguasai dirimu. Cobalah untuk terus bergerak meskipun rasanya berat. Peran dopamin, kenapa kita sulit fokus? Satu hal yang nggak kalah penting adalah dopamin. Kamu pasti pernah merasa terjebak scrolling media sosial atau makan camilan karena merasa nyaman. Nah, itu dia. Otak kita suka kepuasan instan yang bisa datang dari hal-hal seperti notifikasi media sosial, makanan manis, atau hiburan yang cepat. Masalahnya, kepuasan instan ini cuma memanjakan otak dan mengurangi kemampuan kita untuk menghadapi tantangan. Kalau terus-terusan gitu, kita jadi lebih suka cari hal yang cepat dan mudah daripada berjuang keras untuk sesuatu yang lebih besar. Langkah kecil yang bisa kamu ambil. Jangan khawatir, kamu nggak perlu langsung mengubah hidupmu dalam semalam. Mulailah dengan langkah kecil yang bisa kamu kelola. Contohnya, latihan fisik. Mulai dengan beberapa menit saja dan lihat bagaimana perasaanmu setelahnya. Latihan otak kita untuk menghadapi ketidaknyamanan secara bertahap bisa melatih kita untuk lebih kuat dalam jangka panjang. Jadi, coba mulai dengan hal-hal kecil yang bisa kamu lakukan hari ini dan rasakan perbedaannya. Dacisme pertumbuhan memang butuh usaha. Pernah nggak kamu merasa pengen sesuatu yang cepat dan instan? Mungkin kamu pengen banget hasil yang langsung terlihat tanpa harus berusaha keras. Tapi kenyataannya, pertumbuhan yang sejati butuh waktu dan usaha yang konsisten. Kamu nggak bisa berharap sukses tanpa berjuang. Menghindari kerja keras cuman akan bikin kamu merasa puas sesaat, tapi akhirnya kamu nggak akan berkembang. Ingat, usaha yang konsisten adalah kunci menuju pertumbuhan jangka panjang. Stagnasi dan penyesalan, jangan terjebak. Apa yang terjadi kalau kamu selalu menghindari tugas sulit? Kamu akan terjebak dalam stagnasi, alias nggak bergerak maju. Dan saat stagnasi terjadi, penyesalan akan datang. Saat kamu memilih untuk nggak melakukan apa-apa, akhirnya kamu akan menyesal karena nggak mencapai potensi terbaikmu. Kalau kamu merasa nggak ada kemajuan, mungkin kamu terlalu sering menghindari hal-hal yang tidak nyaman. Keterampilan itu lebih penting dari bakat. Jangan salah, kemampuan bukan hanya soal bakat alami. Banyak orang berpikir mereka nggak berbakat, jadi mereka menyerah. Padahal kekuatan mental dan ketahanan datang dari usaha yang berkelanjutan, bukan karena bakat.
Orang yang selalu berlatih dan mengasah keterampilannya akan jauh lebih kuat dalam menghadapi tantangan. Jadi, daripada fokus pada apa yang kamu tidak punya, coba fokus pada apa yang bisa kamu capai melalui latihan dan usaha. Gangguan modern, musuh kekuatan mental kita. Zaman sekarang, kita hidup di dunia yang penuh gangguan. Media sosial, ponsel, dan hal-hal lain yang bisa memberikan kita kepuasan sesaat. Semua ini bisa membuat kita kecanduan pada hiburan instan, yang akhirnya membuat kita lebih sulit untuk fokus pada tujuan besar. Gangguan-gangguan ini merampas kekuatan mental kita, membuat kita semakin malas dan cepat merasa puas. Untuk bisa mengatasi ini, kita harus belajar untuk mengontrol diri dan memilih untuk bertahan dengan hal-hal yang lebih berarti. Resiliensi, setiap ketidaknyamanan membuatmu lebih kuat. Tapi jangan khawatir, setiap kali kamu berhasil melewati ketidaknyamanan, kamu akan semakin kuat. Resiliensi terbentuk melalui pengalaman menghadapi rintangan. Setiap kali kamu berhasil mengatasi hambatan, baik itu dalam pekerjaan, olahraga, atau hubungan, kamu sebenarnya sedang melatih otak dan mentalmu untuk menjadi lebih tahan banting. Ini adalah proses yang terus-menerus, dan kamu akan merasa lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Terus maju, konsistensi adalah kunci. Pada akhirnya, kunci untuk menghadapi tantangan adalah konsistensi. Latihlah otakmu untuk menerima kesulitan demi pertumbuhan yang lebih baik. Jangan terjebak dalam rutinitas yang nyaman dan mudah. Setiap langkah kecil menuju ketidaknyamanan akan membawamu lebih dekat ke tujuan yang lebih besar. Ingat, pertumbuhan itu bukan soal kecepatan, tapi tentang ketekunan dan keberanian untuk terus maju meski sulit. Jika kamu ingin terus belajar tentang filosofi stoikisme dan bagaimana menghadapinya dalam kehidupan sehari-hari, jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan video menarik lainnya.